Oke, selamat siang teman-teman. Apa kabar? Hari ini hari Sabtu 21 Juni 2025, teman-teman. Eh, Grab Car Airport. Mantap. Jadi pada siang hari ini, teman-teman ya, saya pengen cerita dikit ya tentang masalah yang seringkali saya secara pribadi sih terganggu ya. Dan mungkin mengganggu juga bagi Anda ya, yang mungkin udah berapa kali dipanggil untuk interview kerja dan berapa kali drop CV, ya kan? Ada satu pertanyaan pas interview tuh, ya, tell me about yourself, gitu loh. Ceritakan tentang diri Anda, gitu loh. Ya, boleh diceritakan atau ini? Nah, saya kaget itu karena ada satu netizen yang mempersoalkan itu, gitu loh. Jadi begini ya, boleh nggak saya punya pandangan yang lain tentang itu? Kalau saya memandangnya begini, saya secara sederhana aja mengatakan, bukan karena HRD-nya itu nggak baca CV, itu nggak masuk logika. Kan CV-nya udah kita kirim, udah kita taruh, ya kan, udah kita drop, ya kan. Bukan berarti HRD-nya nggak lihat CV-nya. HRD itu pasti lihat CV. Ya, HRD itu pasti lihat CV kita. Dan tapi tetap kenapa kita tetap diminta untuk menceritakan diri kita sendiri, atau tetap diminta untuk tell about ourselves. Selain karena untuk ya kayak memperkenalkan diri, ya. Memperkenalkan diri, ya. Tapi juga memastikan bahwa apa yang kita tulis di CV itu sama dengan yang kita omongin. Karena takutnya gini, giliran di CV ditulisnya begitu megah gitu ya, begitu kolosal gitu, megah, kolosal, ya kan, macam-macam gitu kan. Tapi begitu pas interview kok malah lain. Nah, jadi intinya perusahaan yang kayak gitu tuh, maaf ya kalau saya boleh berpandangan yang lain. Kalau boleh, kalau nggak boleh sih nggak apa-apa. Kalau boleh berpandangan lain, saya menilai perusahaan itu bukan tidak mau melihat CV sebenarnya, tapi perusahaan tuh hanya ingin memastikan bahwa apa yang kita tulis itu sama dengan yang kita omongin, dan yang kita omongin pun sama dengan yang di CV gitu. Syukur-syukur kalau kita lengkapi dengan cover letter. Apa itu cover letter? Surat lamaran kerja. Cover letter itu artinya surat lamaran kerja. Kalau ternyata apa yang kita tulis di surat lamaran kerja berbeda dengan yang diomongin, takutnya ntar perusahaan malah kerasa ketipu gitu. Bentar ya teman-teman. Lanjut teman-teman. Maaf, jangan. Jadi bukan karena perusahaannya tuh nggak trust CV kita, tapi in most cases di banyak kasus ya, perusahaannya itu pengen mengenal kita itu siapa. Yang pertama, yang kedua, perusahaan itu butuh convince, butuh penguat, butuh pengyakin bahwa you tuh layak bekerja di situ. Itu perusahaan, itu yang biasa terjadi ya.
Tapi ada juga yang memang kalau ditanya, misalkan di interview pertanyaannya lebih ringkes, lebih kepada pertanyaan-pertanyaan yang substantif, dan perusahaan udah menilai apa yang kita tulis di CV itu sebagai meyakinkan gitu ya. Tinggal ya paling nggak ditanyain hal-hal yang substansial aja sih. Ada yang seperti itu, ada memang, ada. Perusahaan luar negeri kebanyakan, ada memang. Tapi ada juga perusahaan seperti itu, ada tapi jarang. Jarang. Ada cuma jarang teman-teman. Ada tapi jarang. Jadi biasanya kalau diminta itu karena mungkin CV kita nggak begitu bagus, nggak begitu oke, nggak begitu mantap gitu ya. Bisa jadi nggak begitu mantap ya, atau harus ada mungkin yang diperjelas apa dari CV kita gitu. Jadi nggak cukup hanya dengan menulis misalkan pengalaman kerja tahun sekian sampai tahun sekian sebagai apa, terus ditulis gitu aja, terus ke tahun berikutnya. Nggak, mungkin nggak seperti itu. Kalau kita ceritain diri kita lebih lengkap di CV, biasanya perusahaan itu jarang akan nanyain hal apa, meminta kita untuk ya tell us about yourselves. Itu sebenarnya lebih ke arah introduction sih, lebih ke arah pengenalan diri. Kita siapa, alasan kita mau kerja apa, motivasi buat kita kerja apa, tahu tempat kerjanya di mana, dan seterusnya. Tapi ya kalau ada beberapa perusahaan yang kayak perusahaan luar negeri lah, yang kalau mengajukan pertanyaan lebih substantif gitu ya, itu ada memang. Jadi memang interviewnya lebih singkat dan nggak bertele-tele gitu loh. Tapi ya kembali lagi, masalah diterima atau enggak itu sih faktor luck sih. Faktor luck aja, faktor keberuntungan, dan faktor di internal perusahaan. Apakah kita oke gitu. Karena HRD itu juga pasti akan mempertimbangkan, dan bahkan mungkin ngelihat kita dari sudut yang lain. Jadi bukan berarti kayak tell us about yourself itu sebagai sesuatu yang harus dimusuhi gitu. Enggak kok teman-teman. Cuma memang kalau bisa dihilangkan ya lebih baik dihilangkan. Tapi itu bukan sesuatu yang harus dimusuhi juga. Tapi justru itu harus kita anggap sebagai sebuah tantangan, sebagai challenge, supaya kita lebih pantas lagi masuk ke tempat kerja itu, supaya kita lebih oke lagi masuk ke perusahaan itu, supaya kita lebih meyakinkan perusahaan untuk menerima kita bekerja. Itu sih kurang lebih yang saya tahu ya, dan yang saya punya pengalaman tuh itu teman-teman. Jadi bukan harus dimusuhi gitu, enggak. Cuman memang kalau ada yang lebih singkat, kenapa enggak gitu loh. Kenapa enggak gitu. Kenapa tidak gitu. Kalau memang ada yang lebih singkat. Kalau saya jujur lebih suka kalau interview kerja tuh yang singkat-singkat aja gitu loh. Yang singkat-singkat aja, yang padat-padat, yang singkat-singkat tapi substantif dan berisi gitu loh. Kalau misalkan mungkin masih perlu tell us about yourself, mungkin PR-nya adalah CV-nya dibenerin, CV-nya dibagusin, dan kalau perlu lagi CV-nya dibagusin. Kalau saya bilang sih lebih baik CV-nya dibagusin, CV-nya dimantepin, CV-nya diokein gitu ya.
ada yang kurang ditambahin gitu. Misal nih, jangan seperti saya yang kayak kerja tahun berapa sampai tahun berapa cuman taruh ini doang, tapi gak dijelasin kerjanya ngapain. Itu besar kemungkinan akan ditanya. Besar kemungkinan akan ditanya. Tapi kalau kita lengkapin lagi dengan misalkan contoh, misal kita tahun berapa sampai tahun berapa kerja nih, kerja ya. Tapi kita jelasin kerjaannya kita ngapain aja, tet gitu. Misal taruh ini apalagi kalau kita taruh prestasi. Misalkan taruhlah kita juara Olimpiade Sains tahun berapa, juara 1, juara 2, juara 3 gitu misalkan. Atau juara 1, 2, 3 Olimpiade Matematika, atau pernah ikut kompetisi olahraga, atau kompetisi beauty pageant atau kompetisi handsome pageant gitu misalkan, atau kompetisi pageantry misalkan, kontes kecantikan atau kontes kegantengan buat yang cowok ya kan. Ada juga pageantry yang cowok, ada. Siapa yang bilang nggak ada? Ada teman-teman. Atau kita bisa tambahkan kayak program volunteership, kerelawanan gitu misalkan, dan seterusnya. Bisa jadi makin padat CV. Maaf ya, saya harus ngomong jujur, ini juga akan saya lakuin nanti di rumah ya. CV kita makin padat, makin berisi, makin berbobot, pasti gak bakal makin ditanya sama HRD. Ceritain diri Anda itu siapa, atau tell us about yourself. Gak ada kemungkinan tidak ke situ. Tapi kalau CV-nya ya ringkes, ya kuik-kuik, pasti akan ditanya. Itu aja sih kalau saya boleh sampaikan ya. Dia harus diceritain, tapi bukan diceritain panjang, enggak, diceritain ya paling enggak sedang lah. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek juga. Pasti insyaallah bakal dinotis kok sama HRD. Yang penting tuh CV itu dibikin semenarik mungkin. Pesan saya sih itu. CV itu dibikin semenarik mungkin, semantap mungkin, seoke mungkin. Ya, seoke mungkin. Kalau mau yang lebih baku lagi sebenarnya pakai font Times New Roman. Nah, itu lebih paten itu. Pakai font Times New Roman itu lebih paten. Lebih bagus itu. Ya. Pakai font Times New Roman atau pakai font apa gitu yang keren gitu. Terus tanda tangan CV kita. Tapi tanda tangan yang bagus. Jangan tanda tangan yang aur-auran. Kalau tanda tangan kita aur-auran, repot. Maaf aja ya. Itu. Jadi lebih baik tanda tangannya harus bagus. Ya kalau syukur-syukur tanda tangannya memenuhi unsur-unsur feng shui gitu ya, itu sih alhamdulillah, ya kan. Tapi kalau tanda tangannya belum memenuhi unsur feng shui, ya jangan berkecil hati. Ya namanya keberuntungan itu bertemu kalau kita udah siap untuk itu. Lucky meets preparation, and in order to get luck, we need to prepare for it. Terima kasih, sampai jumpa.